Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tetapi barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, referen Mazmur ini adalah sebuah alasan mengapa dalam Injil kita mendengar Yesus berbicara begini. Jika engkau mau menyampaikan persembahan di mezbah, tetapi engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu yang mengganjal, tinggalkanlah persembahan itu dan pergilah berdamai dahulu dengan dia, lalu kembali melanjutkan persembahan. Mengingat-ingat kesalahan, kalau saja kita coba membayangkan Tuhan melakukan itu, berapa kesalahan yang kita lakukan tiap hari. Dan kalau Tuhan mengingat semuanya itu, lalu mengatakan kepada kita, ini loh kau punya kesalahan, kemarin, hari ini, beberapa hari lalu, kan sesak juga rasanya. Jangankan mendengar Tuhan coba membeberkan kesalahan kita, mendengar orang-orang dekat selalu mengungkit kesalahan kita yang sama, apalagi banyak, kan jengkel kita. Masa ingat terus, itu terus. Jadi bayangkan, kalau kesalahan kita terus dibeberkan setiap hari oleh Tuhan, pasti kita stres. Mengapa Tuhan tidak mengingat kesalahan kita? Jawabannya, karena Tuhan adalah Dia yang paling mengerti perasaan kita. Beberapa hari lalu atau sebelumnya sering saya mengatakan bahwa ketika kita merana, galau, gabut, sakit hati, makan hati, gelisah, orang yang paling mengerti perasaan kita saat itu adalah Tuhan. Kita sendiri bahkan tidak mampu mengerti perasaan kita, apalagi orang lain. Maka sering saya bilang, kalau lagi galau dalam perasaan, jangan sembarang bercerita dan mengungkapkan, biar tidak menjadi penyebab persoalan yang lebih besar. Jadi Tuhan itu orang yang sangat mengerti perasaan kita,
Dan dia tahu rasanya kalau kesalahan kita itu diomong-omong, pasti sakit. Makanya Tuhan tidak peduli. Sebenarnya Tuhan tahu kesalahan kita, tapi Tuhan tidak mau ingat kesalahan itu. Mungkin perbandingannya begini. Kita para pastor kalau melayani orang pengakuan, umat takut mengaku, apalagi kalau mengaku dengan romo yang dia sudah tahu, karena pikir nanti takut dosanya diingat sama romonya. Emangnya kita tidak ada kerja lain, hanya ingat kau punya dosa. Tapi itu yang terbangun di dalam perasaan umat. Sehingga kadang takut pergi mengaku, apalagi mengaku dengan romo yang dia rasa dekat. Jadi manusiawinya, kita lupa semua dosa-dosa itu. Karena tugas kita bukan untuk mengingat atau membahas dosa, tapi untuk melepaskan dosa lewat penitensi. Sehingga tidak ada kata takut untuk takut mengaku sebenarnya. Karena kita tidak akan pernah ingat itu. Apalagi karena memang Tuhan tidak mengajarkan kita untuk mengingat dan mempersoalkan dosa orang, tapi untuk mengampuni. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengerti perasaan orang? Kita butuh bantuan Tuhan untuk bisa mengerti dan mengetahui apa yang sedang bergejolak di hati sesama. Dalam hidup kita ada 3 istilah yang kurang lebih hampir sama dan sering kita pakai, tapi jarang kita pahami. Yaitu prihatin, simpati, dan empati. Kalau prihatin itu kan, apa itu prihatin? Kita merasa mengambil bagian dalam apa yang sedang dialami orang lain, tapi kita merasakan dari jauh. Misalnya dengar, oh dia ada masalah. Kita cuma bisa bilang, saya prihatin dengan dia, karena ternyata hidupnya begitu. Tapi kita tidak terlalu jauh ikut campur dalam apa yang sedang dialami orang. Kemudian ada istilah simpati. Simpati itu apa? Lagi-lagi terkait dengan perasaan kita. Simpati itu kita merasa tertarik atau kita merasa terpesona dengan sesuatu yang dialami oleh orang. Ya, bisa diungkapkan dengan kita mengatakan itu kepada orangnya, bisa juga dengan tidak. Jadi saya bersimpati dengan Paulina misalnya, dengan penampilannya misalnya, dengan lipstiknya misalnya. Jadi simpati itu kita merasa menaruh perhatian pada orang, tapi masih dalam jarak yang jauh. Tapi kalau empati, itu kita masuk di dalam pribadi orang, masuk dalam perasaan orang, coba merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang. Nah, empati inilah yang dikatakan oleh Tuhan melalui Injil untuk mengajak kita. Kalau kamu mau menyampaikan persembahan di hadapan mezbah, tapi engkau teringat dengan apa yang sedang menganjal di hati sesamamu, lepaskanlah dulu persembahan itu, pergi berdamai dulu dengan orang. Jadi, mengerti dan memahami perasaan orang, apalagi kalau kita yang telah menyakiti orang itu, menyakiti hatinya, maka pekerjaan pertama, berdamai dulu dengan dia, baru kita pergi misa, baru kita pergi berdoa. Nah, seringkali dalam hidup, kita rajin pergi misa, atau ke gereja, atau berdoa, tapi kita tidak mampu untuk berdamai dengan orang yang pernah kita sakiti. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Dan bahkan dalam hidup berkeluarga atau berpasutri, ini hal yang susah dilakukan. Kenapa kemudian banyak pasutri punya persoalan dan tidak bisa menyelesaikan persoalan? Justru karena tidak punya gairah untuk mengampuni dan memaafkan. Karena kalau kita bicara mengerti perasaan orang, berarti kita tertarik untuk meminta maaf dan memaafkan. Jadi istilahnya gini, kalau kita sudah menyakiti orang, cara terbaik untuk pulih adalah pergi minta maaf karena kita sudah menyakitinya. Atau kalau ada orang yang telah menyakiti kita dan dia datang minta maaf dan kita memaafkan, itu pasti akan bikin plong. Jadi memaafkan juga ada kaitan dengan kehendak dan inisiatif untuk meminta maaf. Kita kalau bertengkar dengan orang, tidak mungkin dari jauh kita, saya maafkan kau. Karena memaafkan itu akan diberikan ketika ada orang meminta maaf. Itu baru cocok dia. Kalau hanya sepihak saja tidak bisa. Misalnya saya bertengkar atau cekcok dengan Suster Louis. Dari jauh saya bisa bilang saya memaafkan dia. Tapi kalau dia datang minta maaf, karena itu baru klop dia. Kalau tidak ada pertemuan, tidak ada saling memaafkan. Nah, kembali ke
mengampuni sesama itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus ketika berbicara tentang mengerti apa yang sedang bergejolak di hati orang. Dan itulah kenapa Paus Fransiskus selalu mengajak para pasutri dan keluarga untuk budayakan pengampunan. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Kalau bertengkar sehari, malam tidur bersama, masalah selesai, jangan dibawa ke hari esok. Ini kalau dalam konteks hidup berkeluarga. Kita yang tidak berkeluarga ini, siapakah pasutri atau pasangan kita? Kalau kita yang ikut ME kan tahu. Kalau saya Romo, pasangannya umat. Mereka para suster pasti teman-teman sebiara. Jadi budayakan pengampunan itu penting supaya setiap kali kita berdoa, biar doa itu ada gunanya. Setiap kali kita merayakan misa itu ada gunanya. Karena jangan sampai kita kusuk di depan tabernakel, tapi keluar kita lanjut baku marah, tidak baku omong, tidak baku tegur. Kan tidak ada gunanya. Jadi inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui apa yang telah kita dengar dalam Injil. Dan lagi-lagi ingat kata Tuhan, kalau saja Tuhan menghitung-hitung kesalahan kita, kita pasti tidak bisa bertahan. Kita beruntung punya Tuhan yang sebenarnya cuek dengan dosa-dosa kita. Dia tahu kita sering berdosa, tapi Tuhan tidak pernah membenci orang berdosa, walaupun membenci dosa. Tuhan selalu cinta dengan orang berdosa, yang penting dia bertobat. Nah, inilah yang disampaikan oleh kitab Nabi Yesekiel dalam bacaan pertama. Tuhan, kalau orang fasik bertobat, dia bersukacita. Saya rasa pagi ini Tuhan tersenyum di surga. Karena ada sukacita di surga kalau satu orang berdosa yang bertobat. Kan gitu kata kita suci itu. Hari ini Tuhan tersenyum, pagi ini Tuhan tersenyum. Karena dia melihat di kapel susteran penuh bangku-bangku dengan orang datang misa. Berarti kita merasa diri berdosa karena memang masih masa tobat. Tapi kalau selesai masa tobat, jangan pernah berhenti merasa berdosa. Karena setiap hari kita berbuat dosa dan setiap hari kita butuh pertobatan. Tidak tunggu di masa tobat. Semoga Tuhan memberkati kita.